Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Ramadan memiliki tiga bagian. Memiliki tiga fase. 10 yang pertama, 10 yang kedua, dan 10 yang terakhir. 10 yang pertama adalah awaluha rahmatun. 10 yang pertama adalah rahmat. Bagi hamba-hamba Allah yang ingin rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ingin kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan puasa di bulan suci Ramadan yang 10 yang pertama. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala susah, ikhwah yang dirahmati Allah. Bahkan ada hadis yang mengatakan manusia memasuki surga bukan karena ibadah. Bukan karena hanya ibadahnya, tetapi apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan baik untuk kita di awal Ramadan ini, 10 Ramadan menjadi rahmat buat kita, hamba-hamba Allah yang menjalankan, yang menghidupkan Ramadan di bulan suci Ramadan yang pertama 10 adalah rahmat. Dan 10 yang kedua pertengahan ausatuha maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pilih yang merasa dirinya banyak akan dosa, banyak akan maksiat, banyak akan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka laksanakan puasa di bulan suci Ramadan yang ke-10 ini. Dengan demikian insya Allah akan ampuni dosa-dosa kita ini. Ampunan Allah pada malam yang ke-20. Awsatuha maghfirah. Perbanyak di sana istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat taubat khususnya. Perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala, salat taubat pada malam hari. Memohon ampun kepada Allah atas apa? Atas dosa yang kita perbuat selama hidup di dunia. Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh maghfirah. 10 pada pertengahan Ramadan adalah maghfirah. Yang terakhir 10 terakhir di bulan suci Ramadan adalah itqum minan nar. Hamba Allah yang berpuasa di bulan suci Ramadan pada yang ke-10 ini, yang terakhir ini, Allah akan jauhkan diri kita daripada siksa api neraka. Di mana manusia akan takut semua akan siksa ini. Yang di mana siksa ini akan selama-lamanya di neraka. Tidak ada fase waktu tertentu yang Allah janjikan. Bagaimana manusia akan selamat di api neraka? Salah satunya adalah melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan ibadah yang lain di bulan suci Ramadan. Wabil khusus fase yang terakhir adalah fase yang ke-10 yang terakhir, yang ke-30. Maka di hari yang terakhir adalah hari yang sangat berkah, di mana pada fase terakhir ada fase di mana turunnya Lailatul Qadar. Inilah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fase ini, 3 fase ini yang merupakan salah satu berkaitan. Kita ingin agar Allah ampuni, tetapi kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Berarti maaf, Allah tidak akan mengampuni kita. Kita ingin dijauhkan dari api neraka yang ketiga ini. Tetapi kita masih punya dosa. Dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Bisa jadi di dalam neraka kita tidak akan selamat. Yang dirahmati Allah. Jadi ketiga fase ini saling berkaitan. Bukan berarti saya ingin yang terakhir saja. Ingin selamat agar dijauhkan dari siksa api neraka. Fase yang kedua, fase yang ketiga, 10 yang pertama, 10 yang kedua, maaf. 20 hari misalnya kita tidak berpuasa, saya milih yang 10 terakhir aja puasanya.
Oh tidak bisa, ikhwah fillah yang dirahmati. Bukan begitu kajiannya. Bukan begitu pemahamannya, ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Kata hadis, bukankah karena orang masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena hanya ibadah semata, bukan? Saya ingin yang pertama saja, agar saya mendapatkan rahmat Allah 10 yang pertama. Tetapi ikhwah fillah yang dirahmati Allah, maaf, itu pun tidak bisa. Jamaah yang dirahmati Allah. Melainkan ketiga fase ini saling berkaitan, di mana satu sama lain saling bermanfaat, antara fase 10 pertama, fase 10 kedua, dan fase 10 ketiga. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fase-fase ini sengaja Allah peruntukkan untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Untuk hamba-hamba Allah yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba Allah yang beriman tidak akan melewatkan 3 fase ini. Hamba Allah yang beriman akan merangkul, akan meraih, akan mengambil 3 fase ini. Dan hamba-hamba Allah yang beriman tidak akan pernah cukup dengan fase 3 ini, melainkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu semua manusia di dunia ini agar diingin pertama rahmat, kedua maghfirah, yang ketiga dijauhkan daripada siksa api neraka. Nah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, inilah kuncinya. Pada kesempatan Ramadan ini, pada kesempatan bulan yang suci ini, mari kita raih ketiga fase ini untuk agar kita selamat dunia dan akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa, ya. Dan mudah-mudahan kita sehat walafiat, jasad kita sehat, rohani kita sehat, maka persiapkan dengan segala hal yang membuat kita menjadi sehat di dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan penuh khidmat, penuh dengan ikhlas, dan dengan demikian 30 hari full puasa kita tidak akan kita tinggalkan. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapkan diri kita untuk menyongsong Ramadan ini. Dan di fase terakhir nanti, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, jangan kendor dalam hal beribadah. Justru di fase terakhir ini, fase itqum minan nar, yaitu fase di mana turunnya nuzul Quran, di mana turunnya Lailatul Qadar. Maka sahabat fillah yang dirahmati Allah, semangat dan lebih semangat lagi untuk hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, untuk lebih giat lagi ibadahnya, untuk lebih rajin lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya apa? Kendor. Bukan sebaliknya apa? Tidak semangat pas hari-hari terakhir. Justru dengan hari terakhir, kemenangan akan datang. Pada hari terakhir, semua manusia bahagia atas ibadahnya. Dan hari-hari terakhir, insya Allah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Predikat inilah yang sangat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan predikat ini adalah yang akan memuliakan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kata Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah yang paling takwa di hadapanku, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian puasa menjadi momen, puasa menjadikan elemen untuk mendidik diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan lebih-lebih sebagai hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sahabat fillah semuanya pada sehat walafiat. Mudah-mudahan semua sahabat fillah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala di semenjak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan dipanjang umurnya sampai lebaran, sampai Ramadan tahun depan lagi 2026, sampai Ramadan tahun depan lagi 2027. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ada kesempatan
untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari tentang ilmu tentang puasa, sehingga insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah puasa. Saksikan terus kajian Islam bersama saya dari Jakarta Satria hanya di NFC Channel. Mudah-mudahan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.